Cindy Puspanirung, selamat pagi. Mbak Cindy. Hari ini pertemuan pemodelan matematika bersama saya Bu Hana dari UKSW bertim dengan Ibu Profesor Widowati. Dan ini pertemuan yang ketiga, kalau nggak salah begitu ya. Sehingga kita akan bermain soal jawab tapi versi digital. Dan sekarang mahasiswa tidak khawatir lagi untuk mengerjakan soal karena sumber-sumber untuk mendapatkan soal jawab itu mudah, tapi be mindful gitu ya. Mungkin teman-teman melihat dari media sosial Bu Wamen yang sekarang sedang viral, Wamen Wakil Menteri bagian Ristek Menterian Dikti dan Sains Teknologi, kalau nggak salah bunyinya begitu, Profesor Stella Christy menyampaikan bagaimana kita juga harus bisa menggunakan teknologi digital seperti platform yang ada, ChatGPT dan lain-lain ya, Gemini, kemudian ada Black Box, yang dapat membantu kita melakukan tugas-tugas kita, tetapi harus hati-hati gitu ya. Nah, kita mungkin kehati-hatiannya dilakukan secara individu lebih lanjut. Teman-teman mestinya sudah pernah ya bermain dengan ChatGPT, tetapi ternyata beberapa mahasiswa itu saya jumpai juga untuk mendesain prompt-nya atau pertanyaannya itu kesulitan sehingga tidak memberi jawaban yang diharapkan. Tapi di sini soal jawab sudah ada, jadi kalau melihat pertemuan kemarin yang kedua, saya scroll cepat ya, bukunya Prof. Widel, begitu. Sekarang saya scroll cepat dengan menunjukkan bagaimana kita menggunakan AI, ChatGPT, begitu, ataupun yang lain silahkan. Semoga akun saya mungkin ada yang baru, saya juga pakai yang versi gratis gitu ya, nggak bayar ya. Jadi saya share dulu sedikit rancangan kegiatan begitu supaya ini bisa terlihat ya. Ini masih ada yang harus admit. Manakah kok view all? Masih ada kah? Enggak ya? Ya. Baik, jadi materi kita slideshow hari ini 11 November ya, pemodelan matematik, di mana pemodelan ini adalah artinya menggunakan persamaan diferensial biasa ya. Padahal kita sebagai matematikawan, matematikawati itu artinya juga melakukan pemodelan almost the whole lecture. Jadi hampir semua kuliah kita justru esensinya di sini, tapi kita fokus pada bidang ini ya, persamaan diferensial biasa. Nah, jadi pertemuan kedua kemarin kita belajar soal sistem persamaan diferensial biasa itu, dan ternyata merujuk pada bentuk model eksponen ya, yang dimana nantinya perlu diagonalisasi, kemudian digambar dengan bidang fase, dan bagaimana stabilitasnya. Sebetulnya di buku Prof. Widel sudah ada, sehingga teman-teman hari ini akan saya minta melakukan buku Prof. Widel itu secara cepat dengan menambah aktivitas baru tahun ini, yaitu menggunakan ChatGPT, AI, dan coding Python. Jadi kalau di buku tidak ada Python, nah kita gunakan. Jadi
Ini adalah versi baru ya. Versi baru tahun ini, kalau tahun kemarin kita gunakan Scilab misalnya begitu, karena coding yang versi AI itu mungkin belum seperti sekarang. Jadi saya bisa melihat perubahan pendidikan sedemikian cepat, tapi matematik yang kita pelajari abad 17, 18 ya. Sehingga kita perlu mengakomodir dengan menambahkan hal-hal yang baru, yaitu kekiniannya dengan teknologi yang digunakan ya. Oke, nah yang ketiga itu mahasiswa wajib mengeksplor dan menarasikan hasil 1-2 sebagai luaran pertemuan ketiga ini ya. Luaran 3 kali, jadi harus ada output gitu ya. Jadi kita bekerja itu berdasarkan output. Belajar itu sebetulnya proses bekerja secara pasif, tetapi harus ditunjukkan secara aktif lewat tulisan ya, karena tulisan sekarang budaya tulisan harus dibiasakan. Gambar yang sebelah kanan itu saya buat dengan kata kunci soal ya, salah satu dari buku Prof. Wido, dan kita bisa melihat ternyata tidak seperti yang diharapkan dari soal gitu ya. Jadi hanya untuk cantik-cantikan saja begitu. Jadi kalau saya masukkan ke ChatGPT, maka DAL-E membuat gambar tersebut ya. Hanya dengan kata-katanya aja, gambarkan soal ini gitu ya. Ternyata hasilnya seperti itu ya. Kemudian jadi dari sini kita bisa melihat be mindful, itu maksudnya adalah supaya teman-teman dengan awareness, dengan kehati-hatian, oh ini cocok, oh ini tidak ya. Sehingga kapan itu bisa digunakan, kapan tidak, atau mau dibetulkan gambarnya ini mungkin spring-springnya cantik kalau di-update dengan Canva dan seterusnya. Nah, kegiatan itulah yang nanti akan saya ukur mahasiswa dalam pelaporan gitu ya, yang nomor 3 itu. Untuk hari Minggu, dan sementara boleh cut and paste sementara, tapi teman-teman juga saya wajibkan mengetik gitu ya. Jadi kegiatan untuk luaran nanti itu sumber tugasnya buku Prof. Wido. Ya, saya katakan be mindful, mungkin ditambah awareness begitu ya. Kemudian gunakan coding Python pada Colab, beri keterangan, narasikan secara bertahap dan lengkap. Jadi kalau misalnya ada langsung jawaban yang diberikan oleh ChatGPT, itu harus diberi tambahan. Jelaskan lebih rinci kenapa ini menjadi ini, misalnya begitu promptnya nantinya ya. Jadi yang pertama boleh cut and paste atau ketik rapi, itu lebih baik karena di situ akan menunjukkan effortnya teman-teman. Jika ada code bisa dilampirkan, bisa link ditulis atau share file. Jadi share viewer boleh ya. Siapa tugas mana slash apa ya. Di sini sudah ada ya. Sudah ada kegiatan nantinya ya, tiba-tiba ada tugas. Saya khawatir kalau nanti saya tidak sempat untuk menunjukkan lebih detail, sehingga teman-teman sudah saya kok kecil-kecil. Ini ya, seperti itu. Jadi ini di sini saya ada contoh soal jawab. Gitu. Teman-teman sudah punya akses di sini sebagai editor, sehingga nantinya teman-teman boleh kalau ada 1-2 file, maka membuat folder name nama gitu ya, name nama. Nah, daftar penugasan di mana itu kita idenya akan melalap habis satu buku Prof. Wido, sehingga bagi tugas ya. Bagi tugas artinya teman-teman mungkin belum mempelajari bagian itu, tiba-tiba ada dikasih soal, maka harus
belajar sendiri. Misalnya kalau saya belum mengajarkan atau Prof itu belum mengajarkan, dosen lain belum dalam tim ini, Tiga harus belajar sendiri. Nah, jadi 1 minggu ini sebagai istilahnya kerja bersama, karena nanti teman-teman akan mengkoleksi di sini, masing-masing akan bisa membuka, melihat untuk sebagai media belajar, begitu. Ketika nanti Prof Vito mungkin memberikan TAS, ya. Jadi saya senang kalau saat ini online supaya bisa diulang lebih mudah begitu. Nanti saya sharekan versi YouTube-nya, ya. Daftar penugasan ini ada, ya. Yaitu di sini daftar penugasan. Jadi ini saya perbesar dulu. Isinya apa nanti contohnya terakhir ya, supaya karena sudah ada filenya, saya yakin dengan versi digital itu teman-teman bisa melihat kalau saya belum sempat menerangkan, ya. Nah, karena kemarin versi cepat, jadi kegiatan apa, soal-soal seperti kemarin ada pegas, pendulum, baca cepat gitu ya. Nah, sekarang soalnya juga baca cepat dibantu digital tadi dengan lebih hati-hati. Dan saya bermain random dalam arti saya nggak pilih siapa ya orangnya ini gitu ya. Sehingga oke, nomor halaman 37 sampai 39, nomor 4 sampai 6 itu berempat di atas bawah, tetapi masing-masing kerja sendiri gitu. Jadi hasilnya bisa berbeda. Ya, bisa berbeda dalam arti mungkin kreativitas teman-teman berbeda. Yaitu saya tambahkan nanti Python di soal itu karena belum ada Python-nya untuk menggambar secara lebih dengan coding begitu ya. Juga karena di tempat buku Prof itu juga belum ada coding Python-nya atau hanya hitungan kalau dari contoh begitu ya. Kalau kemudian ini saya urutkan di sini ya, nomor seperti ini. Begitu, kemudian ada yang mungkin 2 soal, jangan cemburu karena mungkin itu kelihatan panjang. Selamat pagi Mas Alfonsius Patar. Nggak ngomong pagi toh. Pagi Mas Galang Riki Ramadan. Halo. Diam aja. Pagi Bu, pagi Pak, begitu ya. Jadi kalau bertemu dengan dosen di jalan jangan diem aja gitu ya, lewat ya. Di kelas juga gitu kalau masuk agak telat, pagi Pak, pagi Bu, gitu ya. Oke, membiasakan diri. Zaman dulu waktu anak SD kami begitu ya, lari-lari ngejar bawa tasnya gurunya. Oke, so ini kembali ke sini ya. Jadi ini penugasannya sudah ada filenya, ada di sini saya ulang untuk teman-teman. Agak syok karena target yang akan kita kerjakan itu apa saja dalam 1 minggu ini. Lupa saya ya. Mana tadi? Nah, ini saya ChatGPT-nya. Ini kita lihat menggambar dengan versi yang tidak benar. Saya ulangi dulu yang penugasannya ya. Jadi sudah ada di folder yang saya share. Mungkin teman-teman tidak sabar untuk di sini ya. Jadi saya ulangi. Di sini ada contoh soal jawab sekalipun draft. Di sini saya katakan draft karena belum selesai. Harusnya digabung dengan Python-nya, tapi saya belum buat untuk contoh soalnya, jadi belum lengkap. Kemudian di sini teman-teman boleh
memasangkan nantinya name dan nama itu adalah nanti menulis name-nya kemudian slash nama lengkapnya gitu ya. Supaya kalau saya meriksa mudah, nggak perlu cari-cari penamaannya, mungkin pemodelan matematika itu. Kalau perlu nama filenya juga name nama gitu ya. Name nama terus hal berapa nomor soal gitu. Nah, jadi ini saya kalau teman-teman tidak sabar bisa saya share dulu. Dan hari ini teman-teman saya harapkan bisa punya 2 perangkat bersama di sini dengan saya ya. Ini adalah drive untuk tugas. Ya, seminggu ini. Ya, jadi idenya apa? Membuat secara digital untuk semua isian soal jawab bukunya Prof. Wida. Kalau setelah selesai, nanti bagian kedua mungkin dari buku saya. Jadi mengingat waktu saja gitu. Ya, jadi ini sumbernya buku Prof. Wida, coding Python, cara pelaporan seperti apa, boleh cut and paste untuk sementara waktu, tapi karena kerapian dan seterusnya, mungkin teman-teman diperlukan ya menulis sendiri. Kenapa cut and paste? Karena di situ ada ekspresi matematikanya ya yang mungkin agak lama. Dan kalau kita scroll kemudian pindahkan ekspresi matematikanya agak amburadul gitu ya. Sehingga perlu dengan equation ya. Siapa tugas mana dan apa, klik di sini tadi yang saya tunjukkan ya. Contoh pelaporan nanti akan saya tunjukkan juga bagian kedua nanti. Kapan dikumpulkan? Yaitu karena saya ingin melihat progres teman-teman setelah ketemu saya 3 minggu begitu, adakah proses mengeksplorasi, jadi tidak hanya menerima informasi tapi mengeksplor ya, sehingga saya minta dari minggu saya cek seberapa cepat teman-teman bermain digital gitu ya. Yang kemudian pada Seninnya itu saya akan lihat apakah saya bisa bertemu, itu review penugasan, kemudian menggunakan buku Buhana gitu ya, menyambung yang saya bicarakan minggu lalu. Ya, 34. Hari ini teman-teman sudah sebagian besar hadir begitu. Semoga bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Sebelum lebih lanjut, mungkin ada pertanyaan? Permisi Ibu, izin bertanya. Silakan. Untuk pembagian tugas yang halaman 80, nomor 5 sampai 7, itu kan di bukunya Prof. Wido. Iya. Nomor 5-nya tuh ada 2, Bu. Berarti dua-duanya. Oh ya, itu double ya kayaknya. Double. Double ya? Iya. Ketiknya double kan? Iya double, Bu. Ada 2 soal, tapi sama-sama nomor 5 semua. Sama kan? Sama nggak? Beda soal sih, Bu. Oh, beda soal berarti kerjakan semua. Baik, Ibu. Ya. Oke, ada lagi? Nah, yang terakhir yang menarik dalam penugasan ini, karena udah habis gitu ya, terus ini agak banyak. Nah, misalnya di sini sekalipun ini saya enggak minta Python yang di atas, silahkan menambahkan. Oh, saya kalau tak tambahkan pakai Python, soal ini gimana ya? Cara gitu. Nah, itulah yang mungkin membuat teman-teman agak lama ya kalau tahun lalu itu COVID begitu, cari data dan mengetiknya cuman sampai mungkin 2 minggu gitu, jadi terlalu sedikit. Dan saya merasa sekarang ada AI untuk kita bisa mengcoding, maka itu bisa dilakukan ya, menambah
anggaplah kalau buku ini kalau ditulis ulang, teman-teman bisa menjadi partner untuk menjadikan modul gitu ya. Selamat pagi Mas Abdurrahman Rais. Meneng wae. Bentar ya, Kak Vino. Selamat pagi Mas Rival Faiz Faturrahman. Ora ono suarane. Alah. Ya, ngapain ya? Selamat pagi dong. Oke, ya, jadi saya ulangi. Jadi penugasan ini teman-teman sudah saya share tadi drive-nya, bisa lihat apa yang menjadi isiannya. Mungkin belum pernah dibaca, malah menjadi kesempatan untuk membaca. Belum dibahas. Nanti kalau dosen selanjutnya membahas, maka teman-teman lain yang belum mengerjakan itu bisa melihat langsung kumpulan soalnya di bagian ini gitu ya. Di bagian ini tadi yang udah saya share itu name, nama, dan teman-teman bisa lihat di sini. Oh mungkin nggak name nama aja kali ya. Saya tambahkan ya. Topiknya juga boleh ya. Supaya untuk belajar teman-teman misalnya mau melihat Mas Bagus Pancoko, selamat pagi. Enggak jawab. Iya toh. Oke, ya. Jadi name, nama, kemudian topik kali ya lebih baik. Bisa babnya atau misalnya pegas gitu ya. Kemudian model peluruhan atau model apa, kalau ada 2-3 soal biasanya yang berurut itu setopik. Model logistik itu juga boleh. Atau karena gambar bidang fase juga boleh. Jadi ini saya tulis saja topik. Kalau perlu mau babnya juga boleh ya. Bab dan topik gitu ya. Panjang nggak apa-apa supaya ketika teman-teman lain melihat mau belajar menggunakan bisa langsung lihat, oh ini topiknya yang ini gitu ya. Nggak bukain satu-satu ya. Jadi penamaan file itu juga penting untuk membantu kita bisa melihat, menata dengan baik dan mereview kembali. Ya, jadi ada dosen yang kewalahan cari filenya di mana, ini lama gitu. Sehingga target untuk menjawab tugas itu nggak kesampaian. Karena apa? Ternyata penamaan filenya bukan berdasarkan kebutuhan, tapi tanggal. Nah, kalau berdasarkan tanggal, kita ngapain ya nyarinya susah ya, bukain satu-satu semua. Jadi ini ya, name, nama, bab, supaya saya tahu, teman-teman tahu isinya apa. Penamaannya membuat. Kemudian teman-teman sebagai editor, sehingga bisa mengupdate di sini. Ini storage saya sudah full ya, 82%, sehingga mungkin nanti juga akan cepat penuh. Setelah itu saya harus menghapus recordingnya yang ada di sini karena terbatas. Oke, jadi kita akan mulai masuk yang bagian kedua ya. Bagian kedua ataupun nanti bagian ketiga adalah dengan bukunya Bu Hana ya. Karena itu adalah sesi selanjutnya di mana itu isinya hampir sama ternyata dengan milik Prof. Wido ya. Atau dari buku Prof. Wido ini, bentar, nah ini ya. Kemarin kalau yang kita baca, sebentar. Nah, bukan ya. Ini punya Prof. Wido ya. Sepertinya begitu. Kemarin kalau kita baca, selamat pagi Kalam Satyagraha. Tidak menjawab. Kenapa toh?
Oke, ya. Jadi ini yang tugas-tugas yang pertama untuk teman-teman. Mari kita lihat contoh pertama ya. Contoh pertama yang kemarin review kita gas cepat ngebut ya. Kemudian kita lihat latihan soalnya. Itu di bagian mana? Ya ini ya, kalau nggak salah. Oh, ini contoh. Kita lihat contohnya hampir sama dengan contoh soal. Saya langsung saja ke file saya ya. Saya perbesar. Begitu. Ya, ini ya. Contoh pelaporan soal jawab pemodelan matematika. Kurang besar. Nah, kadang-kadang mahasiswa tuh kalau kurang besar ya diem aja. Dengerinnya sambil lalu gitu. Oke, nama, nomor ya, atau di tengah boleh. Nah, ini soalnya kita cut and paste saja ya, boleh ya. Karena kayaknya kalau ngetik satu buku, silahkan ya, boleh ya. Diulang nanti menjadi modul pemodelan matematik untuk angkatan berikutnya. Ya. Nah, soal jawabnya sudah dijawabkan, ya toh. Dulu kami pernah begitu. Soal jawab dijawabkan, dosennya dari tahun ke tahun sama ya caranya apa? Soalnya itu saja. Nah, akhirnya kami punya kumpulan soal jawab yang ditularkan ke adik-adik kelas. Begitu ya untuk pertemanan. Nah, sekarang saya harus kreatif ya. Nanti kami juga akan begitu, teman-teman ya. Ini massa M diikat antara dua pegas. Ini adalah saya copy dari buku Prof. Wido 2.5. Jadi kalau teman-teman mengumpulkan yang topik seperti ini, topiknya adalah pegas ya, bandul pegas kalau ada bandul gitu ya. Buatlah suatu persamaan model dari gerakan massa jika posisi gerakan massa ini ditentukan dari dinding dan seterusnya. Nah, kemarin saya menyampaikan bagaimana kita menggunakan AI. Saya menggunakan akun saya sampai habis ya, karena mana sih? Nah ini ya, saya tempel ya. Bentar, salah. Nah ini, jawab. Nah ini, karena mungkin, nah itu saya tempelkan. Atau saya ulangi pakai akun yang lain ya. Akun yang lain itu adalah, misal, mulai dari 0 ya. Mulai dari 0. Soal tadi, semoga ini saya belum habis ya akun ini. Karena belum 6 jam apa 12 jam ya. Karena tadi saya gunakan sampai jam 12 malam. Misal tadi yang ini punya buku Prof. Wido. Saya males mikir. Nah, misalnya gitu ya. Ini saya copy. Terus gini. Nah, ini udah enggak mau ya, merah. Enggak mau. Coba saya pakai akun yang lain supaya teman-teman punya. Kalau yang Gemini itu kurang bagus jawabnya. Boleh lah ya, ini saya punya akun yang dengan Gemini. Gemini. Ya, Gemini juga gratis ya. Nah, kalau ada gambar attachment ini, itu berarti kita bisa menggunakan ya. Tempelin aja di sini. Tarat gitu, sak soal-soalnya gitu. Jawabkan. Tarat. Nah, mau nggak ya?
Tapi tulisan matematikanya dia jelek, nggak sebagus ChatGPT. Nah, dia memahami soal ini menyajikan yang analisis ya. Nah, ini tulisannya jelek ya, nggak sebagus ChatGPT. Sehingga saya kurang senang menggunakan. Karena kalau kita print screen, ketikannya tidak seperti versi mat yang kita butuhkan. Ini kan yang kita butuhkan kan ini seperti itu. Misalnya dia udah jawab ya, misalnya ini kita anggap benar gitu toh. Oh ini theta, nggak enak ini ya, perilaku osilasi interpretasinya. Sementara kita terima dulu teman-teman, kemudian harus pelajari supaya lebih fokus. Boleh nambahkan pustaka itu nanti untuk tahap kedua. Pertanyaan tambahan yang mungkin diajukan, nah ini sebagai eksplorasi teman-teman ya, misalnya. Jika massa digantung secara vertikal, bagaimana ada gaya damping gesekan melebihi 2 pegas? Solusi numerik yang lebih akurat, kita dapat menggunakan software matematika seperti MATLAB atau Python. Analisis mengasumsikan bahwa pegas ideal mematuhi hukum Hooke, yaitu apa hukum Hooke? Ya, kalau dalam pegas yaitu ya kalau hukum Hooke nggak tahu ya bisa ditanyakan di sini. Hukum itu yang min K dikali X. Ya, min KX ya. Hukum Hooke. Jadi kalau nggak tahu, nggak ada memenuhi hukum Hooke yaitu ini gitu. Di sini jika gaya tarik yang diberikan sebuah pegas yang tidak melampaui batas elastisitas bahan, maka pertambahan pegas berbanding lurus sebanding dengan gaya tariknya. Rumus Hooke adalah F sama dengan min KX. Itu ya kalau nggak tahu gitu ya ini bisa disisipkan gitu ya. Dan kita bisa mempercayai tadi sekalipun dengan be mindful karena apa? Karena ini pengetahuan abad 17 yang sudah settle ya juga. Tapi juga yang pengetahuan seperti sekarang AI pun juga bisa diikuti. Karena keilmuannya atau pembuat Gemini atau pembuat ChatGPT itu juga menggunakan ilmu-ilmu yang di dalamnya yang sedang tren. Jadi kalau kita menanyakan artificial intelligence, deep learning, machine learning, mereka akan menjawab dengan sangat baik. Karena itulah backbone-nya mereka ya. Nah, jadi ini ada contoh soalnya ya. Nah, ini nggak menarik ya ngetiknya misalnya semacam ini. Karena ini bukan matematik ya, kosakata atau notasi matematika. Yang saya sebut notasi matematika adalah notasi yang digunakan di sini. Ya. Yaitu dengan Microsoft Equation. Jadi jangan malas untuk teman matematik menulis dengan Microsoft Equation karena yang mana itu? Karena kita adalah orang matematik, jadi bahasa matematik juga harus mau menggunakan, ya toh. Mana itu? Ini kok off ya? Aneh. Mungkin entah kenapa ya. Equation-nya di sini off. Ya, ini nih. Sekarang saya ini ya. Jadi harus pakai ini, diketik sendiri gitu ya. Menggunakan menu-menu ini. Semoga ini sudah hal yang biasa. Jangan malas karena inilah bahasa kita untuk menggunakan. Ya, untuk mengupdate ini. Itu ya. Oke. So, ini kalau ini sudah saya tempel tadi ke ChatGPT ataupun di Gemini. Jawabannya kalau kita perhatikan jawabannya yaitu di Gemini ini tadi maaf
Nah, ini dia lebih mengatakan analisisnya dulu, jawabannya dulu ya. M double X ini karena hukum Newton, sigma F sama dengan MA, dan mengikuti hukum Hooke juga gitu ya, dengan menganggap arah positif ke kanan, X adalah simpangan dari posisi kesetimbangan, kita dapat menulis ini. Ini baru saja saya menggunakan Gemini. Gitu. Tadi malam saya menggunakan ChatGPT. Kalau kita lihat ChatGPT menjawabnya apa? Saya kecilkan ya. Ini hanya lihat overview, jadi tulisannya pegas pertama seperti ini ya. Min KX plus L1, jawabannya beda. Buatlah suatu persamaan model dari gerakan massa jika posisi gerakan massa ini ditentukan dari posisi setimbang. Gitu. Posisi setimbang itu maksudnya apa sih? Ya, maksudnya belum ditarik-tarik, ya toh? Belum ditarik-tarik, masih tenang. Ini sudah di panteng ya. Ini posisi ganti ditentukan dari dinding, ya toh? Nah, apakah ini misalkan massa diikat antara dua pegas dan ujung pegas tali pada dinding tetap. Kemudian pertanyaan yang muncul, kalau diikat pada dinding tetap ya nggak bergerak ya harusnya. Gitu. Kadang-kadang soalnya itu aneh gitu ya. Kan kalau sudah dipanteng ya enggak, itulah saat dia diam gitu ya. Buatlah suatu persamaan model dari gerakan massa. Jika posisi gerakan massa ini ditentukan dari dinding. Ada yang aneh enggak? Ada. Mana itu? Kalau dindingnya sudah di-fix, ya dia nggak berubah dari posisi itu ya. Nah, itu yang aneh toh. Jadi anggaplah ini mungkin ditarik, kemudian kita lihat perubahan bergeraknya si pegas gitu ya. Mungkin dinding fix-nya ini ditarik ya. Sehingga dikatakan posisi gerakan massa ditentukan dari dinding. Jadi mungkin ditarik kiri kanan kah? Atau salah satu kah? Sekarang hitung di mana posisi setimbang massa dari sistem ini. Mungkin memahami ini susah juga ya. Gimana kita bisa mendapat informasi pertanyaan soal ini dengan sedikit cara bodon. Misal ya. Apanya ini? Kita kritis yuk. Buatlah suatu persamaan model gerakan massa jika posisi gerakan massa ini ditentukan dari dinding. Kemudian tadi dindingnya apa? Kiri dan kanan. Padahal ini sudah di-fix pada dinding tetap gitu ya. Jadi saya berpikir dia ditarik ke sana ya. Mari sekarang hitung di mana posisi timbang massa dari sistem ini. Gitu. Ini kita telusur. Mungkin dia juga nggak mudeng ya. Namun menarik ya toh. Yang digantungkan pada dua pegas dengan konstanta pegas berbeda panjang. Kita diminta menganalisis gerak osilasi massa ini dengan pertanyaan spesifik. Ya toh. Gaya yang bekerja dua gas masing-masing sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Gitu. Pertanyaan bodohnya apa sih? Pertanyaannya adalah kalau kita sudah dipantang fix, kemudian bergeraknya itu mulai dari mana? Apakah dia ditarik di sini atau digoyang-goyang di sini gitu ya? Nah, itu
sehingga masalah ini sebetulnya bukan masalah yang mudah kalau mau lebih detail gitu ya. Kalau saya ya menanyakan. Jadi misalnya gini, untuk soal ini, untuk soal 1A, bagaimana gitu, massa digerakkan, ya, misal begitu ya, kita nggak paham. Nah ini, terus dia jawab panjang lebar. Nah teman-teman boleh kok panjang ya, memasukkan sepanjang-panjangnya boleh, tapi juga awareness. Jadi artinya juga teman-teman mempelajari mana yang patut. Kemudian kalau dikatakan ada kata Anda di ChatGPT, jangan gunakan kata Anda ya, karena ini versinya orang Indonesia gitu, karena kemudian ini seolah mahasiswa menyampaikan kepada saya dengan menyebut Anda. Nah itu tidak patut gitu ya. Itu karena kita orang timur gitu. Kalau orang Eropa boleh-boleh aja ya. Baik, jadi tadi pertanyaannya gini. Kita perlu menyusun menggambarkan gerak harmonis sederhana. Persamaan tersebut melibatkan massa M, K1, K2, perpindahan massa dari posisi tertimbang. Massa M akan bergerak secara osilatoris akibat gaya pemulih dari kedua pegas. Eko Damar Yogi, selamat pagi. Orang jawab, alah. Oh, ada 38. 38 ya, betul ya? Kita ber-38 apa ber-37 sih? 37. Oh, 38-nya nomornya saya ya. Oke. Ulangi. Jadi, teman-teman menggunakan Gemini, menggunakan ChatGPT, itu juga ada awareness. Jadi mungkin kenapa dia bergerak itu adalah, ya di sini tadi saya tanyakan, bergeraknya dari mana? Ya toh? Ini visualisasi gerakan, jenis gerakan. Kita ulangi dari atas. Ya, saya tanyanya apa tadi? Untuk soal 1A, gimana tadi? Yang masnya yang baru datang. Kita mikir ya. Ini kan gambarnya gini nih, ini dinding. Obah pora. Bergerak enggak? Bagaimana bergeraknya sehingga ada persamaan diferensial? Itu kan pertanyaan sederhana yang mengganggu, ya toh? Ternyata gitu. Ternyata gitu ya. Di sini pertama pegasnya dulu diikat dulu nih ya. Ujung pegas lain diikat pada dinding tetap ya. Kemudian saya tanyakan kan di sini. Ya, pertanyaannya apa toh tadi nomor A? Buatlah persamaan model dari gerakan massa jika posisi gerakan massa ini ditentukan dari dinding. Bayangan saya melihat soal ini, lah sudah dipanteng kok bergerak tuh gimana? Sudah diikat kok bergerak? Nah, ya toh. Maka saya tanya sama Gemini. Untuk soal 1A bagaimana massa digerakkan? Jadi untuk memahami soal, teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan yang muncul di kepala kita. Semua pertanyaan yang mungkin. Kalau nggak mudeng soalnya, jadi belum menjawab, tapi kalau nggak mudeng soalnya ya. Jadi contoh seperti ini. Bagaimana massa digerakkan? Udah manteng kok bergerak, ya kan? Nah, ternyata dia jawabnya gini. Persamaan soal dan analisa meminta kita membuat persamaan model yang menggambarkan gerakan massa M yang digantungkan pada dua pegas. Nah,
gerakan massa M yang digantungkan pada dua pegas. Jadi ini mungkin di sini tadinya ada kayak apa namanya ya? Jadi ini dipasang dulu, di fix dulu gitu. Bayangan saya gitu, fix dulu. Baru ini ditaruh. Yang kemudian mempengaruhi gerakan si pegas, menyesuaikan berosilasi. Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita menganalisis terlebih dahulu bagaimana massa tersebut dapat bergerak. Yaitu faktor yang mempengaruhi gerakan massa itu adalah gaya pegas. Ya, saya kan katakan bukan orang fisika, jadi untuk membahas seperti ini juga sulit ya. Tapi syukurlah saya tidak perlu membuka buku Halliday Resnick yang tebalnya 500-an halaman, dibantu dengan Gemini. Gaya pegas kedua yang terhubung dengan massa akan memberi gaya pemulih ketika massa digeser dari posisi setimbangnya. Ya, gaya ini selalu berlawanan arah dengan arah perpindahan massa sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Ada yang aneh nggak di sini? Atau ada pertanyaan dari jawaban ini enggak? Geraknya massa itu naik turun apa kiri kanan? Mas Alfonsius Patar. Laira. Mohon maaf Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, kedengar. Tadi mohon maaf Ibu, izin mengulang pertanyaannya, untuk pegas ke samping atau ke atas bawah ya Ibu ya pertanyaannya ya? Ya, massanya ini loh, barangnya ini. Itu ketika dipasang, kemudian kan baru ada gerakan, ya toh. Permasalahan pertama yang saya pikirkan adalah tadi, ini kok pertanyaannya aneh ya. Massanya udah ditempel, kan mestinya tidak bergerak karena dinding-dindingnya fix gitu ya. Anggaplah harusnya ada YouTube ya. Gitu ya, ada YouTube yang menjelaskan ini mungkin toh. Nah, artinya gini, kan masanya mungkin harusnya kalau itu udah fix, ya udah nggak gerak lagi. Kenapa ada pertanyaan pergerakan? Kemudian saya pasang, kenapa? Bagaimana massa bergerak? Kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan massa, ya, yang menyebabkan itu gaya pegas, massa melawan perubahan kecepatan, inersia massa mempengaruhi seberapa cepat dan jauh massa itu berosilasi. Pertanyaannya adalah, secara sekilas si massanya ini setelah ditaruhkan di situ, kira-kira dia naik turun atau terdorong kiri kanan? Terdorong Ibu, menurut saya. Ya, osilasinya jadi si pegasnya ini tidak naik turun gitu ya. Maksudnya karena ini dia menyesuaikan, jadi mencari posisi itu tadi yang dikatakan pemulihan, itu dia enggak naik turun, tapi mungkin geser kiri kanan sehingga ini memampat, meregang ya. Di sini juga begitu. Itu pemikiran saya. Apa jawabannya? Jenis gerakan itu ini langsung mengatakan gerakan harmonis sederhana, ya, massa berosilasi bolak-balik melewati titik keseimbangannya dengan amplitudo dan periode tertentu. Visualisasi gerakan. Nah, ini menarik ya. Terus mestinya
menjadi tantangan buat teman-teman adalah apa? Visualisasi gerakannya gimana ya? Berarti apa? Di coding, ya toh, di coding untuk menggambarkan visualisasi gerakan. Entah caranya gimana, saya juga belum buat, tapi teman-teman bisa memanfaatkan untuk mengeksplor AI ini sebanyak mungkin untuk penugasan ini. Bayangkan jika Anda menarik massa ke kanan, oh ternyata dindingnya fix ini, tarik kanan ya toh, gitu ya. Kedua pegas akan meregang memberikan gaya ke kiri untuk mengembalikan massa ke posisi semula. Ketika massa melewati posisi setimbang, momentumnya membawanya ke arah kiri, menempatkan pegas kiri meregangkan pegas kanan. Proses ini berulang terus-menerus menciptakan gerakan osilasi. Jadi perkataan fix di sini pada dinding tetap itu saya agak bingung gitu ya. Tadinya ya, semoga teman-teman juga bingung seperti saya supaya paham yang dimaksud pembahasan di sini, yaitu ya di sini oh ternyata setelah disambungkan ditarik ya, tidak ditarik kiri kanan. Di sini fixnya itu adalah hanya dipantengkan ini dinding tetap gitu ya. Bayangan saya kan ya ini box kali di meja gitu ya. Boleh juga sih, apakah mungkin kalau pengen tahu adakah YouTube yang mengerjakan seperti ini? Let us find out. Ini ya, adakah YouTube yang menunjukkan animasi ini? Beri alamatnya, karena kita AI ini seperti Google tapi lebih user friendly ya. Yaitu kita kan biasanya link-link dengan Google, sekarang kita cari ya. Misal begitu. Jadi artinya teman-teman juga nanti bisa wih, ini panjang banget. Meski saya tidak bisa memberitahukan langsung persis sama, Anda bisa mencoba cari video 2 mesh spring system animation and coupled oscillator animation. Ya, jadi ini dia pakai apa? Kata kunci yang bisa digunakan untuk mencari yang terkait ya. Di beberapa tahun lalu saya juga mencari video yang terkait ini supaya tidak bingung ya. Jadi teman-teman juga boleh menambahkan mencari tautan terkait dan memberikan informasi YouTube-nya gitu ya. Bisa YouTube animasi dari gambar ini misalnya gitu, nggak perlu teman-teman buat, tapi bisa mencari ya. Ini YouTube. Ya, karena ini adalah kuliah atau topik yang default, artinya default itu orang yang belajar fisika pasti belajar ini. Dari tahun ke tahun sampai abad AI pasti belajar ini. Karena dia bisa dibawa ke kasus yang modern untuk membuat jembatan ya. Itu adalah teori sederhananya dari sini. Ini 4 menit ya, 2 meshes 1 spring. Saya enggak ingin orang yang ngomong ya, saya inginnya ada animasinya gitu ya. Enggak seperti ini, terus ini nerangkan seperti ini ya, enggak. Nah, ini dia kali ya. Ini ya, tapi it's okay ya. Oh. Ya, ini kalau 2 massa enggak enak ya, enggak ada animasinya. Ternyata ini nulis di papan kemudian di bagaimana persamaan diferensialnya terjadi gitu. Enggak, saya tidak berharap itu. Tapi
Nanti teman-teman bisa mencari ya dengan ini YouTube. Saya pengennya animasinya ini dosennya cerita ya. Kalau dosennya cerita ya sama seperti saya pengennya adalah ini teman-teman yang di pembelajaran wajib untuk membuat ini. Mechanical vibration, fisik, simple harmonic motion, spring mass, multiple. Nah, more video ya. Ternyata nggak banyak juga, sulit juga ya mencari ya. Nah, kita juga bisa tanyakan. Kan akademi ini cukup bagus untuk dirujuk latihan soal. Ternyata tulisan tangan, saya pengennya animasinya ya. Mungkin di ChatGPT dia lebih mau ya, cari YouTube. Mana ChatGPT saya? Ini, what can I help you? Cari YouTube yang cari alamat YouTube. Gitu. Itu Spring System Animation. Iya, misal begitu. Semoga dia beri ya. And then searching, browsing, search. This video bla 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 ya. Dia lebih keren loh di ChatGPT. Nah, kalau nggak suka bahasa Inggris, kadang dia jawab bahasa Inggris. Jawab saya dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia. Tulis dalam bahasa Indonesia. Langsung kalau teman-teman pakai ini langsung kayaknya pinter sak dunia gitu. Karena apa aja ada. Nah ya, jadi ini kita bisa melihat tuh alamat YouTube-nya langsung dirujuk, gini ya. Nah, lebih canggih kan ya? Oh, gambar tutu ya. Nggak mau saya ya. Saya pengennya animasinya gitu ya. Kalau ini kan sama aja orang menjelaskan. Animasi geraknya nggak canggih. Nah, berarti memang tidak banyak orang yang bisa membuatkan ya. Sekarang orang mechanical mungkin dia ada alatnya. Oh, ini malah menerangkan matematikanya lebih detail di sini pakai depannya amo ya. Aku ya bisa ini ya. Aku maunya gerakan ya, animasinya. Ini adakah? Ini ini ntar ya, iklan maaf. Ini juga cerita ya. Saya juga bisa atau saya pengennya ya memang ada masanya, ada itunya gitu loh. Karena saya enggak punya, berarti perlu cari di internet gitu. Kalau kita cerita begini, kita juga bisa ya. Nah, enggak ada. Oke, tak ada. Artinya ada kesempatan untuk teman-teman juga nantinya membuat seperti itu. Oke. Ya. Oke, dan masih banyak lagi. Di sini kalau sebelah kanannya banyak ya. Jadi bukan ini yang saya maksud ya. Jadi artinya teman-teman boleh menambahkan ya. Ini sebenarnya kalau ada pairnya, ya saya tidak mungkin ya menyediakan itu ya sebetulnya seperti praktikum di lab, ada pairnya, kemudian ada masanya, orang fisika, kemudian saya tunjukkan ke teman-teman di sini. Tapi itu tadi pertanyaannya kapan ada gerakan? Jadi ini berarti bukan fix yang kemudian dipanteng, tapi ditarik ke kanan, kemudian ini menyesuaikan. Atau ditarik keduanya. Ini ya. Di fixnya, diam, kemudian ditarik keduanya ya. Tapi di sini tidak ada informasi tarik kiri kanan, kemudian dampaknya bagaimana, tetapi dampak di sini tidak juga pada bidang ya, tidak pada bidang yang gaya gesekannya diabaikan gitu ya.
kalaupun pada bidang dibahas. Itu kira-kira cara mengeksplor dengan ChatGPT ataupun dengan Gemini. Ada yang black box juga, ya. Saya belum pernah pakai black box AI. Saya belum pernah pakai ya. Tapi mahasiswa saya yang sering gunakan, sehingga kekurangan atau kelebihannya saya tidak tahu ya. Jadi kalau misalnya habis pakai, karena kita ini kan gratis ya, gratis gitu, jawabannya mungkin belum memenuhi yang diminta, kita pakai akun yang lain, emailnya mungkin punya banyak, atau platform yang lain. Jadi di sini juga gambar boleh, internet boleh, ya. Jadi ini misalnya untuk kasus ini jawabannya sudah bisa, ya. Jadi kalau misalnya jawabannya ini tidak memuaskan gitu ya. Jadi teman-teman jangan cukup puas dengan kok bisa sih ini F1 min K1 X L1 gitu ya. Kok ini min K2, pegas kedua min K2 X min L2 gitu ya. Ya, itu perlu ada penjelasan lebih lanjut ya. Bisa ditanyakan. Ya. Bisa ditanyakan. Tanyakannya gimana? Tanya pada promnya bagaimana? Saya itu ternyata tidak mudah. Saya tanya mahasiswa. Seandainya Mas atau Mbak ya, Mbak Cindy aja, namanya Cindy atau Cindy Puspaningrum. Seandainya kita kan nggak tahu nih, oh jawabannya min K1 X plus L1. Pegas kedua F2 sama dengan min K2 X min L2. Jadi cara bertanya itu penting untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Cara bertanya atau menulis promptnya ke ChatGPT, kira-kira pertanyaan apa yang kita ajukan? Seandainya kita nih enggak paham nih, aduh kenapa ya begini gitu. Mbak Cindy Puspaningrum. Coba saya nggak ngomong sendiri kan ya. Battery saver is on, consider plug in your device. Atau yang lain, jangan lama-lama. Nanti waktunya Mbak Cindy apa yang lain? Halo? Mbak Cindy, are you there? Cahaya Lisa lah yang namanya kelihatan. Atau yang lain boleh, volunteer. Ayo dong, berinteraksi lah sama saya. Permisi, Bu. Ya, silakan. Permisi Bu, tadi pertanyaannya apa ya Bu? Iya, pertanyaannya adalah bagaimana kita bertanya seandainya kita tidak jelas dengan jawaban yang saya tampakkan di layar. Bertanya untuk memberi informasi supaya lebih lengkap. Ya, nanti kita sisipkan di situ. Karena pemodelan itu begitu. Alasan kenapa? Ya, kenapa ya toh? Kok min K1 X plus L1? Nah, F2 min K2 X min L2. Bagaimana kita mendapatkan informasi supaya bisa mendapatkan model itu? Menambahkan informasi lebih lanjut gimana? Bu, izin tanya itu berarti intinya dirincikan ya, Bu? Intinya gimana, Mas Bagas? Itu intinya dirincikan ya, Bu?
Dirincikan Jawabannya ya. Nah, ya, untuk dirincikan, kalau tidak bisa merincikan sendiri, minta ChatGPT atau Gemini menjelaskan itu bagaimana memintanya. Kalau saya Ibu biasanya mengajukan pertanyaan lagi, saya ketik itu kayak bagaimana cara memperoleh persamaan pegas pertama atau F1. Kemudian kalau belum jelas, kadang saya butuh ilustrasinya, terus nanti saya ketik lagi berikan ilustrasi untuk mendapatkan persamaan pegas yang pertama. Begitu Ibu. Baik, ya terima kasih. Ya, jadi gitu. Bagaimana mendapatkan persamaan pegas pertama, persamaan pegas kedua, gitu ya. Jadi berarti dari sini saya bisa tahu bahwa teman-teman sebetulnya udah bisa gitu. Cuman kalau ingin lebih detail, yaitu perlu mengenerate pertanyaan lagi sampai pada kesimpulan ini. Jadi mengapa dia di sini tambah, mengapa dia negatif, itu juga dalam pemodelan itu penting untuk dibahas ya. Sehingga kemudian gaya total di sini kita tahu dengan gaya total pada massa M dengan hukum Newton adalah ini MA ya toh, MA. Padahal di sini F total adalah yang sudah kita peroleh di sini dan MA itu adalah ini, sehingga kita peroleh persamaan diferensial derajat 2 ya. Sampai di sini matematikanya ya, mungkin nanti Bu Prof Wido akan menanyakan gitu, menanyakan jawabannya apa ini. Nah, ya. Cara menjawabnya lebih mudahnya bagaimana ini? Ini adalah persamaan diferensial yang mengatur gerakan massa pada sistem. Kalau kita lihat, dia hanya minta persamaan diferensial, tidak minta dijawab, ya kan? Sehingga dia tidak akan menjawab persamaan diferensial ini. Atau pertanyaan setelah ini adalah XT itu apa? Ya. XT itu apa? Bentuknya, ya. Tapi dia nggak jawab ini ya, dia nggak jawab toh. Nah, teman-teman bisa mengembangkan pertanyaan itu nanti di bawahnya ya. Ini menghitung posisi setimbang ya toh. Oke, posisi setimbangnya ini. Kemudian nyatakan suatu persamaan model diturunkan dari persamaan model di atas jika gerakan massa ditentukan dari posisi setimbang. Nah, ini pertanyaan sulit juga ya kalau bukan seorang modelis. Bergerak dari posisi setimbang. Gerakan yang baru. Ya. Nah, jika kita mendefinisikan X aksen adalah X min X equal sebagai perpindahan dari posisi setimbang. Kenapa toh kok min? Nah, bisa ditanyakan juga. Secara sederhana ini adalah transformasi ya. Transformasi itu kita seperti memindahkan sumbu koordinat ya, nolnya dalam hal ini 0 X maupun terhadap 0 ya. Waktunya tidak eksplisit ya, implisit. Jadi ini adalah hanya posisi 0x ya. Si X sebagai fungsi waktu ya. Fungsi waktu. Ya, kemudian posisi 0 adalah posisi dimulai dari setimbangnya. Sehingga ketika ya
ketika ini supaya dia 0, ya, X aksen 0, maka X sembarang tadi harus dikurangi dengan X setimbang, gitu kan. Jadi kalau kita lihat sama, X sama dengan X equal, maka X aksen itu adalah 0, gitu ya. Jadi caranya memikirkan itu transformasi itu kira-kira begitu. Ya, kenapa tambah, kenapa min. Sehingga penulisannya menjadi lebih standar. Standar itu dalam arti tadinya kan ini seperti ini ya, panjang gini kan. Ada bentuk ya, kalau kemarin bagaimana kita punya? Yaitu M D2X dt kuadrat ditambah KX sama dengan 0. Gitu ya. Tambah KX sama dengan 0. Tapi ini masih ada sisa, yaitu M D2X dt kuadrat tambah KX, K-nya itu anggaplah K1 plus K2, sama dengan sesuatu konstan lagi. Ya, gitu ya. Ya, sehingga dari sini kita bisa lihat setelah ditransformasi maka menjadi bentuk standar ya. Aksennya hati-hati di sini bukan aksen turunan tetapi variabel transformasi. Ya. So, kemudian bagaimana perilaku gerakan osilasi berdasarkan persamaan model dari C? Itu pertanyaan yang ke berapa? C gitu ya. Seperti ini. Dan akan osilasi harmonik sederhana. Ya toh? Karena kenapa itu? Kita sudah tahu dari latihan awal pertemuan pertama kedua setelah berbentuk EI theta gitu ya. Dan dia harus yang real yang kita ambil sehingga solusinya adalah ini adalah bentuk osilasi sederhana, harmonik sederhana, sehingga jawabannya adalah Mbak Cindy atau Mbak Novita atau Mas David atau siapa? Atau Eko atau Faizi? Quick. Kok ada omega ya? Jadi ini itu diskusinya kemarin kita turunkan di sini ya, X aksen, kemudian teman-teman fisika hasil solusi itu mempunyai makna, ada frekuensi, ada amplitudo, ada periode begitu ya. Kemudian kita menggunakan terms itu masuk di dalam hasil solusi ya. Bu, saya nggak tahu solusinya ini. Silakan kita gunakan, tambahkan supaya kenapa ada si W itu gitu ya. Bisa dimanfaatkan ya. Misalnya ini. Mana? Oh, enggak mau masuk ini black box. Aku nggak tahu masukannya. Nah, ini black box aku nggak pernah. Masuk sini aja ya. Udah masih mau nggak? Mau ya? Udah mau ya. Bagaimana solusi ini? Nah, gitu ya. Karena kita malas untuk ngetik, kita malas mikir. So, you see this? Persamaan berbentuk umum, diferensial harmonik tanpa redaman. Jadi, kapan itu ada redaman? Itu kalau sebelah kanan itu tidak 0, gitu ya. Dan bentuknya tertentu. Nah, sehingga kita punya ini, dan kemarin kita sudah diskusi karena EI theta bentuk realnya kita adalah bentuk umum A cos omega T plus B omega T dengan omega kuadrat K1 plus K2 per M. Datangnya dari mana? Ini ada terms dari fisika sehingga kita gunakan ya. Di sini katakan interpretasi fisik menunjukkan massa berosilasi secara harmonik ya, amplitude
bahasa awal oscilasi bergantung pada nilai A dan B yang berasal dari posisi dan kecepatan awal sistem. Enak ya, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal gini, kemudian solusinya adalah ini. Jadi semangat ya. Jadi saya sarankan pertama, ketika menjawab buatlah jawaban selengkap mungkin. Pertama supaya menyingkat waktu dengan cut and paste. Yang pertama ya, cut and paste ini kita solusi ya. Kita tambahkan ya. Di sini dia menunjukkan kata gambar berarti dia menjawab pertanyaan sebelumnya. Ini terus ditambahkan di sini ya toh. Tadi ngomong apa nih? Ini ya, mohon itu terus ya, terus kita taruh di sini. Nah, tadi. Nah, ini toh. Ini ada jawabannya sudah. Ya, terus supaya jawabannya itu punya makna terus kita tambahkan di sini. Persamaan ini berbentuk persamaan ini tuh yang mana kok dia persamaan ini? Karena ini tadi nggak nyambung ya. Jadi nggak nyambung. Nggak nyambungnya ini terpotong ya. Jadi kita potong. Jadi tidak dengan C-nya gitu ya. Jadi memang editorialnya nanti teman-teman harus banyak berlatih. Ya. Hitung posisi timbang sudah, nyatakan persamaan ini sudah, ini adalah harmonik. Nah, ini nyambung kan ya. Ini nyambung toh, atau ini terus ini sudah di copy ya. Gerakan osilasi sederhana, terus kita mau agak beda gitu. Agak bedanya apa? Nyisipkan gitu ya. Ini kalau mahasiswa yang tidak suka editorial itu biasanya tersiksa ya. Tapi percayalah, orang matematik harus bisa mengetik ya, karena pelaporannya karena harus versi digital. Atau ini persamaan untuk gerakan osilasi, tadi D sudah di copy, jadi ini bisa dibuang. Begitu, kemudian kita tambahkan apa yang kita dapatkan informasi lebih banyak ya. Dari itu langkah-langkah solusi misalnya ya, ini bisa di copy, dimasukkan ke sana. Kalau inginnya bekerja 2 layar mau cepat ya toh. Sekalipun ini nggak minta disolusikan, teman-teman boleh mengeksplor. Ya, permintaannya adalah mengeksplorasi ya. Itu. Antaranya 2 pegas terhubung ke masa yang sama ya. Seperti itu. Jadi sementara mungkin tulisannya. Nanti kalau teman-teman punya waktu ya, atau bagian tugas kedua itu semua harus dalam versi yang ketikannya luar biasa banyak, sehingga silahkan dicicil gitu ya. Nah, karena ada 2 orang yang sama, silahkan mau berbagi tugas boleh gitu ya, karena tugasnya banyak. Oke, so itu kira-kira kita gunakan ChatGPT. Nah, kemarin kita sudah belajar dengan pemrograman kah? Belum ya? Saya belum beri contoh dengan pemrograman. Mas Mbak Faisi, Mas apa Mbak ini? Dias Yanuar Pratama. Apakah sudah pernah saya tunjukkan menggunakan AI juga untuk ngoding? Belum. Oh, baik. Ya, belum ya.
Perlu enggak? Hah? Perlu mungkin. Ya, baik ya. Kalau enggak perlu ya kita akan menelusur soal selanjutnya, teman-teman belajar sendiri. Selain itu, saya kan pengen gambar nih. Ya, tadi gini, ya eksplorasi soal jawab itu boleh ditaruh di bawahnya kalau teman-teman menggambar ya. Seandainya ini benar ya atau mungkin diperlukan ya, menggambarkan situasi soal A dengan ChatGPT. Pertanyaan pada prompt ChatGPT, gambarkan soal A dengan mengupdate gambar soal. Nah, ini adalah komentar saya ya. Saya yang gambar salah. Jadi artinya ini hanya untuk kepentingan ya, gambarnya seperti ini ya. Padahal tadi kan pegasnya di kiri kanan gitu ya. Kok ini kok seperti ini. Nah, ini tentunya berarti tidak boleh dipasangkan gitu ya. Tidak boleh dipasangkan. Menarik juga kalau ini kita apakah platform AI yang lain itu bisa mengupdate ini untuk seperti gambar yang di pertama tadi gitu maksud saya ya. Misalnya ini kalau ini kan pegasnya saya nggak tahu ya. Kok pegasnya kok bisa gini gitu kan. Harapan saya adalah pegasnya ya yang seperti gambar di itu kiri kanan ya. Misalnya ya. Ini saya pengennya mengupdate tuh caranya gimana ya, misalnya saya ingin dia nggak mau ya, tidak mau, ini mau nggak karat mau ya, coba misalnya ini kan gambarnya salah, update gambar ini dengan membuat apa, pegas kiri kanan pada posisi horizontal. Mau nggak? Ini Gemini. Mana? Tips. Your imagination is the limit. What you see doesn't quite match what you had in mind. Try adding more detail to the prompt. Elek ya. Apik tapi nggak menjawab ya. Lebih bagus tapi nggak menjawab. Ya. Oke, nggak menjawab ya. Kemarin saya pernah ya, saya menggambar mahasiswa saya dari anak elektro yang PKL dengan saya menggunakan Onshape untuk menggambar bentuk-bentuk seperti ini. Pakai Onshape ya. Begitu. Jadi ini saya kasih tahu karena orang matematik kadang-kadang malah gambarnya nggak bisa gitu ya. Jadi misalnya ada gambar nih, kita mainan dulu ya. Mana ini? Oh, gambarnya nggak ada di sini. Gambar PDP. Gambar PDP. Oh, nggak ada, kapan-kapan aja supaya waktu kita nggak habis menggok-menggok ya. Jadi, bisakah digunakan? Nggak bisa ya toh. Nggak bisa digunakan. Tapi kita cuma pengen tahu, berarti ada kesempatan untuk kita mengeksplor, menggambar ya. Jadi itu. Ada platform untuk menggambar teks menjadi gambar. Ya. Coba saya pakai ya, teks menjadi gambar, coba ya. Tapi dia dalam bahasa Inggris. Contoh sederhananya adalah artinya gini, jadi teman-teman bereksplor, melaporkan gitu ya, cantik, rapi, pokoknya lengkap. Nah, itu saya. Jadi disuruh supaya kreatif gitu idenya ya. Nah, salah satunya adalah Genecraft. Ini saya paling suka. Terus
kita ingin menggambar nih. Tapi yang inti adalah soal yang di tempatnya Prof. Ida sudah dijawab ya. Sudah dijawab. Nanti kalau nggak jelas, mungkin pertama-tama pura-puranya jelas. Terus tinggal nanti dipelajarin lagi, tambahin pustakanya, diupdate. Kemudian teman lain yang menggunakan nantinya untuk latihan soal juga harus hati-hati karena mungkin penulis tidak teliti, yaitu teman kita tidak teliti ya. Ini gambarnya salah, tetap dipasang misalnya gitu. Jadi tidak boleh ya. Nah, ini salah satu saya ingin menggambar apakah ya untuk yang klasik itu dia mau. Coba ya, yaitu sehingga nah, ini kan soalnya Prof. Ida nih. Kan dalam bahasa Indonesia nih, manakah? Tadi kan saya screenshot ya. Maunya saya, ini kan gambarnya kan nggak bagus toh, gambarnya orang matematik ini. Udah kedaluarsa tampilannya nggak cantik gitu loh. Harus lebih cantik itu gimana ya? Kita harus kreatif nih orang matematik gitu. Nah sayangnya saya nggak bisa nyuruh-nyuruh kreatif tapi nggak bisa ya. Bisanya yang lain. Mana tadi? Soal di tadi nih. Oh, supaya saya nggak nyari untuk ngetik lagi. Caranya seperti ini. Saya males nih nelusur punyanya Bu Prof. Ida nih kan. Bukunya. Apa tujuan saya tadi? Gambar ya. Kadang orang kehilangan tujuannya karena lihat informasi terlalu banyak. Merasa nggak? Ya ini ya. Ini saya kan males ngetik lagi nih. Nah, ketikkan. Kan? Nih, ketikan. Orang itu. Dia sudah habis. Di manakah? Yang ini ya tadi. Ketikkan kembali soalnya. Karena nggak ada kata matematikanya ya, jadi nggak masalah ya soal tersebut atau pernyataan tersebut, pernyataan pada gambar supaya apa? Nanti saya tunjukkan. Tujuannya apa tadi? Saya ingin menggambar yang di sini dengan teknologi yang lain, tapi kan harus ditulis dalam bahasa Inggris. Loh, malah takon. Yalah. Malah bahas. Saya cuma ketik apa adanya. Nah, ini ya. Maka pertanyaan yang muncul loh kok dia terlalu overthinking ini ya. Overthinking. Ketik ulang saja yang dibaca pada gambar. Nah, jangan nulis yang lain. Terlalu overthinking ini dia. Ya. Tentu. Namun karena saya, toh dia ngomong. Karena saya tidak bisa melihat gambar, saya perlu informasi agar bisa mengetik ulang dengan tepat. Oh alah. Enggak mau dia ya. Kalau ChatGPT mau loh. Sayangnya akunnya saya pas yang bagian ini habis, coba start. Saya tak mikir akun yang lain ya. Saking sering makainya. Ini ya. Ini akun yang lain. Semoga mau ya. Ini saya juga baru nyoba gitu. Oke, let's go. Nah. Ketik kembali tulisan tersebut. Ya, misal gitu ya. Berikut adalah teks. Nah, itu keren kan? Jadi enak, kita tinggal ngopi, tarat gitu ya.
Ini ekspresi K1, K2-nya nggak susah. Oh nih, kemudian apa? Salah ya, tadi kita ingin menggambarkan. Jadi dalam bahasa Inggris. Sekarang tulis dalam bahasa Inggris. You have to translate. Fine. Bahagia ya. Nah, karena saya kan orang AI, jadi semua AI dipakai. Belum pembuat AI ya. Udah. So, describe your idea when you have. Ini saya sudah punya akunnya sebetulnya ya. Apakah saya perlu buka akun? Sign in-nya saya lupa. Pakai ini biasanya. Itu. Ya, dah. Karena biasanya dia pakai. Nah, ini udah di akun saya dan dulu dia 10 prompt. 10 prompt itu kita bisa pakai 10, sekarang 5. Ternyata banyak penggunanya kali, jadi dibikin 5. Ini pura-puranya matematikanya K1 konsan K2 saya nggak baca ya. The following question arise, ini nggak usah. Ini within to suppose M ya, dan dia akan merujuk biasanya gambar-gambar kuno kalau nggak salah. Karena dia bukan peng-create. Dan ini akan muncul gambar lain, tunggu ya. Gambarnya orang-orang maksudnya. Nah, ini. Aneh ya toh. Aneh ya. 1, 2, terus kita misalnya pengen versi yang lain ya. Versi yang lain lebih realistik, tapi dia sebetulnya salah ya, masih ya. Ini saya sudah prompt kedua. Saya membuat buku dengan ini gambarnya juga pakai ilustrasi. Ngelek ya, nggak cocok. Nah, ternyata masih belum sesuai ya. Oke. Jadi belum ini. Sekarang kita jadi kembali ke kasus kita semula ya. Ini kita belum masuk ke Python. Nah, Python-nya tentunya ada equation matematikanya. Gitu. Misalnya ya. Yaitu misalkan di sini mana tadi? Tadi bilang perlu, Bu. Ya, jadi ini kita di sini ya. Ulangi. Contoh soal jawab. Berarti di sini ya, Python-nya di sini. Terus kita pakai apa? More. Google Collaborator itu saya ya, create. Caranya gimana ya? Misalnya ya, kita ingin apa tadi bereksplorasi yang ini. Ini contohnya kok yang kesini melulu ya, nggak enak ya. Yang ini ya. Ini kan nggak ada gambarnya nih, nggak ada gambarnya. Ini gambar salah ya. Lalu gerakan osilasi ini sudah yang kedua, ya toh. Yang kedua dan yang lain. Ini apakah saya sudah mengambil jatahnya mahasiswa? Saya enggak tahu, saya lupa. Ya. Apa misalnya ya, contoh terakhir 839. Ya belum nyiapkan. Gitu. Contoh soalnya harus atau begini, buatkan code di ChatGPT-nya dulu aja. Mana code-nya? Karena dia sudah ini toh. Bukan ini. Oh ya sudah ya. Ya, buatkan code untuk persamaan
menyelesaikan, untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, equation-nya itu ya toh kan kita juga gambar, misalnya gitu loh maksud saya. Juga gambar, nggak apa-apa, jangan khawatir ya. Persamaan diferensial ini. Yang ini. Mana di sini kah? Nah. Itu juga boleh ya. Pada gambar. Misalnya gitu. Kenapa saya enggak minta di sana? Karena harusnya bisa sih ya. Harusnya bisa ya. Ini bisa dia buat kode gini ya. Terus nanti kita pasang di sana. Mari kita coba. Di sini ya. Generate ya. Buatkan code untuk menyelesaikan. Nah, saya nggak tahu ya di sini. Dia nggak mau nerima gambar ya. Saya klik gambarnya, dia nggak mau. Itu sebabnya saya pakai di AI dulu, baru ditempel ya. Misalkan di sini sistem persamaan diferensial biasa orde 2 untuk massa dan 2 pegas atau 1 ya, 2 pegas pada kiri kanannya yang punya panjang L1 dan L2. Ini 2 pegas kiri kanan dengan konstanta pegas K1 dan K2 gitu ya. And then you do generate. Kalau tidak sesuai, teman-teman bisa itulah ini toh langsung ya. Wah iya nih, itu K1 X min L1 tambah K2 X min L2 si A-nya itu return VA, ini pakai vektor turunan kondisi ini dan bahkan simulasi dan seterusnya. And then Ryan, look at this, just 1 minute, not more than 1 minute even. Kadang-kadang dia error juga sehingga ada kita perlu cermati ya. Jadi prompt-nya tadi apa? Buatkan code menyelesaikan sistem persamaan. Jadi tambahkan sendiri dan ini konstanta pegas kita bermain di situ. And then you got this. Ya. Nah, kemudian gambar bisa ditempel, kemudian code-nya di-sharing, drive-nya ini share gitu ya ke bawah di sana supaya ini kan editor nih di tempat saya ya toh. Kalau misalnya teman-teman bekerja di tempat sendiri itu harus copy link pakai viewer, kemudian gambarnya ini bisa di copy image misalnya, taruhkan ke sini misalnya ya. Tadi ada eksplorasi ya, anggaplah tadi eksplorasi soal 1 itu saya tempel di sini supaya eksplorasi ya, misal saya taruh sini ya, misalnya begini, begitu ya, ini adalah gerak apa, kemudian share code ya, tapi diterangkan ya, share code, terus ini gambar nomornya, diberi nomor gambar gitu ya. 8.44 karena saya jam 9 udah nih. Share code dan dia boleh pakai klik di sini gitu supaya rapi. Ini adalah apa? Insert link itu ya. Nih di sini tadi drive-nya tadi belum di share. Udah. Nah, share notebook. Apa tadi? Code-nya ya. Itu share apa tadi? Ya betul. Oh bukan. Oh iya betul. Share code. Lupa. Nah ini copy editor. Jangan editor kalau untuk temennya ya. Terus ini ditaruh di sini gitu ya. Ya. Boleh ya.
Kalau dulu biasanya saya suruh nulis-nulis, tapi supaya enggak, ini share code di sini. Nah, kira-kira itu cara bereksplorasi teman-teman ya. Dan mengcoding ternyata tidak lama, tapi be mindful, awareness, supaya teman-teman juga, oh ternyata kalau gambar perintahnya ini apa gitu, kalau ada error juga paham. Begitu kira-kira, semoga teman-teman bisa memahami dan sangat cepat ya menggunakan itu. Silahkan gunakan juga untuk tugas-tugas yang lain. Ini adalah contoh aja ya. Dan ketika saya tutup, teman-teman juga bisa lihat leave side ya, leave harusnya bisa lihat di folder yang saya berikan ya. Ini code-nya jadi nggak perlu ternyata, karena sudah, sekalipun mungkin agak berbeda tata tulisnya, tapi tujuannya sama. Kita pindahkan, saya pindahkan versi filenya tadi, ada di sini, ada di semester 1, ganjil, ada di pemodelan ya. Dan ini contoh 4 November. Tugas ngumpul loh, kok nggak ada di sini ya? Oh ini ya, betul di sini ya, contohnya di update ya. Begitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan berjabri ya. Terima kasih karena saya ada pertemuan sehingga saya tutup pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat, Tuhan memberkati.